Ayat hari ini adalah Markus 6, ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul, "Jangan tertipu oleh keakraban hingga kehilangan hal yang berharga." Mari kita baca judulnya bersama-sama. Mulai. Jangan tertipu oleh keakraban hingga kehilangan hal yang berharga. Amin. Beberapa waktu lalu, kita melewati masa kelam yang disebut pandemi COVID-19. Virus kecil ini membuat seluruh dunia gemetar ketakutan. Namun, secara paradoks, justru karena itulah umat manusia mendapatkan pelajaran yang berharga. Salah satunya adalah betapa berharganya kehidupan sehari-hari. Kita menyadari untuk pertama kalinya, dan dengan sangat mendalam berkat COVID-19, bahwa hal-hal biasa seperti pergi ke sekolah dan tempat kerja di pagi hari, serta bertemu dan bercengkrama dengan orang-orang secara alami, sama sekali bukanlah hal yang biasa. Seorang anak yang masuk sekolah dasar pada tahun dimulainya pandemi berkata kepada gurunya seperti ini, "Bu guru, katanya dulu-dulu orang pergi ke sekolah tanpa memakai masker." Bagi anak ini, sejak pertama kali ia bersekolah, memakai masker adalah kewajiban, sehingga ia merasa heran bahwa dulu orang bisa bersekolah tanpa masker. Saat itu juga menjadi momen kebangkitan bagi kita orang Kristen. Mungkin perasaan yang paling kuat adalah tentang ibadah. Seperti orang-orang Yehuda yang mengalami kehancuran Bait Suci Yerusalem sekitar 2500 tahun yang lalu. Kita yang menganggap ibadah pada hari Minggu sebagai hal yang biasa, menyadari bahwa hal itu tidak selalu demikian. Itu seperti sebuah guncangan. Kita menganggap biasa untuk memuji Tuhan bersama paduan suara, berdoa bersama pendoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi, kita merasakan dengan sangat mendalam bahwa tidak ada satupun dari hal-hal itu yang biasa, dan bisa hilang jika tidak kita jaga. Ketika ibadah tatap muka dimulai kembali, kita begitu terharu dan bersyukur karena bisa datang dan beribadah di tempat ini. Saya pun, ketika pertama kali beribadah di luar negeri, menyadari betapa berharganya sebuah ibadah. Hanya dengan duduk saja, saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan itu adalah waktu untuk merenung betapa saya telah mengabaikan ibadah yang begitu berharga ini. Seharusnya, ibadah memang seperti ini. Hari ini, kita akan merenungkan tentang keakraban ini. Pertama-tama ada sesuatu yang tak terduga sulit untuk berdampingan dengan keakraban, yaitu rasa berharga. Seperti air dan minyak yang tidak bisa menyatu, seringkali ketika kita menjadi akrab dengan sesuatu, hal yang berharga itu pun lenyap. Ada banyak kasus di mana sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, saat menjadi akrab, kita kehilangan rasa berharganya. Ini adalah sebuah cerita dari media sosial di luar negeri. Di sebuah panti jompo, seorang perawat menemukan sebuah catatan saat merapikan tempat tidur. Perawat yang menemukan catatan itu merasa tidak bisa membuangnya begitu saja. Catatan itu ditulis oleh seorang lansia sesaat sebelum meninggal, dan isinya adalah, "Saya tidak tahu bahwa makanan yang istri saya siapkan siang setiap hari begitu berharga." Di panti jompo itu, lansia ini tampaknya merasakan dengan sangat mendalam betapa berharganya makanan sehari-hari yang biasa ia makan. Kita semua perlu merenungkan kata-kata ini dalam hati. Penulis yang paling baik dalam menjelaskan tentang keakraban dan rasa berharga mungkin adalah Saint-Exupéry. Dalam Pangeran Cilik ada cerita seperti ini. Pangeran Cilik tinggal di planetnya bersama setangkai bunga mawar. Mawar itu rewel dan banyak maunya, tetapi Pangeran Cilik merawatnya dengan sepenuh hati. Namun, dalam perjalanannya, Pangeran Cilik merasakan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Alasannya adalah karena ia melihat banyak sekali bunga mawar di sebuah planet yang ia singgahi. Lalu ia berkata, "Saya pikir Pegania memiliki bunga yang satu-satunya di dunia."
Tapi, saya hanya memiliki bunga jania. Dan pangeran cilik pun menangis terseduh-seduh di padang rumput. Sesuatu yang ia anggap berharga dan satu-satunya menjadi tidak berharga ketika ia merasa itu adalah hal yang biasa. Rasa berharga itu telah hilang. Saat itulah seekor rubah muncul, dan keduanya menjadi teman. Rubah dan pangeran cilik mengalami pertemanan dan hubungan yang dalam dongeng digambarkan sebagai menjinakkan. Dan ketika tiba saatnya untuk berpisah dengan rubah, dan dengan bunga-bunga mawar yang membuatnya sedih, ia mengucapkan selamat tinggal kepada bunga-bunga mawar itu seperti ini. Bagi orang yang lewat, mawarku mungkin terlihat sama seperti kalian. Tapi bagiku, satu tangkai bunga itu lebih penting dari kalian semua. Karena bunga itulah yang telah kusirami, dan yang telah kulindungi dengan penutup kaca. Karena bunga itulah yang telah kulindungi dari angin. Karena bunga itulah yang ulatnya telah kuambil, kecuali 2 atau 3 yang kubiarkan menjadi kupu-kupu. Karena bunga itulah yang keluhannya kudengarkan, bualannya kudengarkan, dan bahkan terkadang kesunyiannya kutunggu. Karena itu adalah mawarku. Pangeran cilik hidup dengan berpikir bahwa hanya ada satu mawar di dunia. Kemudian ia melihat banyak mawar lainnya. Ketika ia berpikir hanya ada satu, mawar itu sangat berharga. Tetapi setelah melihat mawar-mawar lain, mawar itu tidak lagi tampak begitu berharga. Namun, selama berteman dengan rubah, selama mereka saling menjinakkan seperti yang digambarkan dalam dongeng, selama ia belajar tentang hubungan sambil bermain dengan rubah, pikirannya berubah. Ia menyadari bahwa waktu yang dihabiskan bersama adalah berharga. Ia kembali menyadari nilai berharga yang telah dilupakan karena kebiasaan dan keakraban. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga sering kehilangan hal yang berharga karena keakraban ini. Bacaan hari ini adalah tentang hal itu. Yesus mengunjungi kampung halamannya. Itu adalah tempat yang akrab bagi Yesus. Dan orang-orang di sana juga akrab dengan Yesus. Keakraban ini pada dasarnya bukanlah hal yang buruk. Mereka pasti senang bertemu kembali setelah sekian lama. Tetapi ada masalah. Keakraban ini membuat mereka memperlakukan Yesus dengan sembarangan. Keakraban ini membuat mereka tidak bisa menghargainya. Keakraban membuat mereka kehilangan hal yang berharga. Mari kita baca bersama-sama ayat 2 dari bacaan kita hari ini. Mari kita baca. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Amin. Yesus bertindak sama di kampung halamannya seperti di desa-desa lain. Pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat dan mengajar di sana. Seperti yang dicatat dalam ayat 2, pada awalnya orang-orang bereaksi seperti ini. Banyak orang takjub mendengar pengajaran Yesus dan melihat berbagai mukjizatnya. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Dan hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Orang-orang mulai bertanya-tanya dari mana Yesus memperoleh semua itu, dan bagaimana hikmat yang diterimanya, serta kuasa yang dilakukan oleh tangannya itu bisa terjadi. Mereka tahu betul bahwa Yesus yang mereka temui sekarang sama sekali berbeda dengan Yesus yang mereka kenal sebelumnya. Mereka mungkin tahu Yesus di masa kecilnya, dan ingat bagaimana ia hidup miskin dan sulit. Anak kampung yang seperti itu, setelah meninggalkan kampung halamannya dan kembali, kini tampil dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Firman yang ia ajarkan di rumah ibadat penuh dengan hikmat dan kuasa, dan perbuatan yang dilakukan tangannya menunjukkan kuasa. Banyak orang menyaksikan dan mengalaminya, dan mereka takjub. Sampai di sini, reaksi mereka sama seperti orang-orang di desa lain. Namun, pengalaman mereka ini tidak berlanjut menjadi iman. Kisah kesaksian tentang Yesus ini berlanjut ke ayat 3. Mari kita baca bersama-sama ayat 3. Mari kita baca. "Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Amin. Mereka takjub melihat firman hikmat dan karya kuasa Yesus, tetapi hanya sampai di situ. Akhir ayat 3 mencatat bahwa mereka menolak Yesus. Pengalaman dan kesaksian ini justru berujung pada penolakan. Dalam ayat 6, dicatat bahwa Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Ini berarti pengalaman dan kesaksian itu tidak berlanjut menjadi iman. Mengapa mereka menolak Yesus? Mengapa mereka tidak dapat menerima Yesus meskipun telah mendengar firman hikmat yang luar biasa dan mengalami karya kuasa yang ajaib?
Nej, twijfels over Yesus. Just say, taning sebuah buat mereka. Mereka hanya berpegang pada Yesus yang akrab dan mereka kenal. Karena itu mereka berkata, bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Dan mereka bertanya, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Terakhir, mereka bertanya balik, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Meskipun ia tampak istimewa, meskipun ia tampak memiliki hikmat dan perbuatannya yang penuh kuasa menakjubkan, mereka menyimpulkan, orang ini adalah orang yang kita kenal baik, hanya orang sekampung kita. Mereka menarik garis dan menetapkan, karena ia adalah orang yang kita kenal baik, orang yang akrab dengan kita, ia tidak istimewa, tidak perlu dihargai. Saat inilah saat di mana mereka tertipu oleh keakraban. Saat inilah saat di mana keakraban mengalahkan hal yang berharga. Terlebih lagi, di dalam kata-kata ini tersembunyi hati yang meremehkan, merendahkan, dan memandang sebelah mata. Ungkapan yang paling mewakili adalah tukang kayu, anak Maria. Ungkapan ini berarti, aku tahu keluarganya, aku tahu pekerjaannya, aku tahu segalanya. Namun, di antara kata-kata yang merendahkan ini, ada ungkapan yang tidak biasa, yaitu anak Maria. Masyarakat kuno saat itu, seperti yang kita tahu, adalah masyarakat patrilineal dan patriarkal yang kuat. Seharusnya nama yang muncul di sini adalah nama ayahnya, Yusuf. Kita tahu banyak ungkapan seperti ini di Alkitab. Simon bin Yunus, Bartimeus, anak Timeus, Daud, anak Isai, Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Biasanya, begitulah cara menyebut yang benar. Nama ayahnya yang seharusnya muncul. Tetapi sekarang, orang-orang kampung halaman memperkenalkan Yesus dengan berkata, aku kenal baik Yesus itu, sambil menggunakan nama ibunya, Maria, bukan nama ayahnya, Yusuf. Mengapa mereka menggunakan ungkapan ini? Para ahli menduga ada 3 atau 4 alasan, tetapi jika disimpulkan menjadi 2, kira-kira seperti ini. Satu argumen adalah karena pemikiran tentang kelahiran dari seorang perawan, dan yang lainnya adalah karena ia mungkin seorang janda. Mengingat suasana percakapan dalam konteks ini, argumen pertama tentang kelahiran perawan sulit diterima. Argumen kedua lebih meyakinkan. Kemungkinan besar, ayah Yusuf meninggal dunia tidak lama setelah melahirkan Yesus dan saudara-saudaranya. Tampaknya saat itu, Yusuf sudah tidak ada di dunia ini. Hal ini juga dapat dihubungkan dengan pekerjaan Yesus, yaitu tukang kayu. Yesus mungkin sudah mewarisi pekerjaan ayahnya dan mulai bekerja sebagai tukang kayu sejak usia dini. Jadi, ungkapan anak Maria ini juga merupakan panggilan yang sangat merendahkan. Itu mengandung makna anak janda, orang yang tidak punya ayah. Bukankah dia anak yang dulu sesekali kita panggil ke rumah saat kita butuh? Anak tukang kayu yang kita suruh memperbaiki ini dan itu di rumah? Bukankah Yesus orang seperti itu? Aku kenal baik. Orang-orang mengingat Yesus yang akrab bagi mereka. Dan mereka berusaha menolak Yesus Sang Juru Selamat. Meskipun ada kekaguman dan pencerahan saat mendengar firman hikmat, meskipun ada ketakjuban dan keheranan saat menyaksikan karya-karya kuasa yang besar, mereka dengan sengaja menekan perasaan-perasaan ini. Mereka menolak untuk bergerak ke arah menerima Yesus yang baru. Dan mereka berusaha untuk tetap berada di titik yang akrab, yaitu anak tetangga, anak kampung, yang hidup miskin dan sulit yang mereka kenal. Saat inilah saat di mana keakraban mengalahkan hal yang berharga, saat di mana keakraban menekan hal yang berharga. Karena keakraban, mereka melewatkan Yesus. Dan karena keakraban, mereka menolak Yesus. Mereka tidak menolak karena ia asing dan baru. Justru karena akrab, mereka tidak dapat melihat yang benar. Hanya karena mereka pikir tahu betul, mereka menjadi tidak tahu yang sebenarnya. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keadaan kita? Bukankah hanya keakraban yang tersisa? Bukankah hal yang berharga telah hilang dari kehidupan iman kita? Keakraban bisa menjadi kutukan. Inilah pelajaran dari bacaan hari ini. Karena keakraban, kita bisa melewatkan Yesus. Karena keakraban, kita bisa tidak bertemu Yesus. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan untuk merenungkan keakraban kita. Periksalah kehidupan kita dengan saksama, apakah kita melewatkan hal-hal berharga karena keakraban itu. Sebenarnya, sejak saya ditugaskan di gereja kita, saya terus-menerus berjuang dalam pergumulan ini. Saya benar-benar berjuang agar tidak menjadi terbiasa. Sejak pertama kali saya berdiri di mimbar ini, doa saya adalah ini. Tuhan, jangan biarkan mimbar ini menjadi akrab bagi saya sampai saya pensiun. Setiap kali saya naik ke sini, berikanlah saya rasa gemetar seperti orang yang pertama kali berdiri di sini. Seperti saat pertama kali saya datang ke sini untuk mengajar di sekolah doktrin.
Waktu itu saya duduk di kursi depan sini untuk mengajar. Berikanlah saya serasa gemetar seperti waktu itu. Jangan biarkan saya menjadi akrab. Lebih baik kurang terampil. Biarlah saya melayani bukan dengan keakraban yang mengandalkan diri sendiri, melainkan dengan ketidakterampilan yang mengandalkan Tuhan. Jangan biarkan saya menutupi firman Tuhan yang mulia dengan keakraban yang salah. Begitulah, saya masih berdoa sampai sekarang. Mari kita renungkan tempat ibadah kita. Sejak kapan ibadah ini menjadi terlalu akrab bagi kita? Bukankah kehidupan bergereja itu sendiri menjadi terlalu akrab? Bukankah kita menjadi ahli dalam kehidupan bergereja karena sudah tahu betul? Tetapi di dalam ibadah ini, kekaguman dan getaran hati telah hilang dari diri kita. Apakah ada hal yang benar-benar berharga di dalamnya? Apakah kita tidak kehilangan hal yang benar-benar berharga di dalamnya? Tuhan kita hadir di sini, tetapi bukan kakinya duduk tanpa ada gema di hati. Kita berdiri di hadapan hadirat Tuhan kita di sini, tetapi bukankah kita hanya berdiri tanpa ada getaran? Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan untuk memulihkan gema dan getaran dalam setiap ibadah. Sekarang, mari kita renungkan kelompok kecil dan pelayanan kita yang sudah menjadi akrab. Bagaimana keadaan kita di dalam kelompok kecil dan pelayanan di gereja? Bukankah kita berdiri dengan sikap seolah-olah sudah tahu segalanya, lebih suka mengajar daripada mendengar? Orang-orang di kampung halaman Yesus dalam bacaan hari ini persis seperti itu. Aku kenal Yesus, aku kenal anak Maria, dia dulu tukang kayu. Mereka kosong dari hal-hal berharga yang seharusnya mereka ketahui, dan hanya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak perlu diketahui. Hal-hal tidak berguna yang hanya ingin mereka pamerkan dan ajarkan. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan untuk meninggalkan keakraban seperti ini juga. Terakhir, mari kita renungkan jerih payah keluarga dan rekan-rekan sepelayanan kita. Ada banyak orang berharga yang melayani di tempat-tempat yang tidak terlihat untuk ibadah ini. Para sukarelawan yang melayani di tempat terdingin dan terpanas dalam cuaca dingin dan panas yang ekstrem. Yang melayani di tempat-tempat yang tidak terlihat di dalam dan di luar gereja. Para guru kita yang melayani generasi berikutnya. Tim doa syafaat yang saat ini sedang berdoa di kamar doa untuk ibadah ini. Jangan tertipu oleh keakraban, dan jangan lupakan betapa berharganya rekan-rekan sepelayanan kita. Mari kita juga merenung jerih payah para pemimpin kelompok kecil yang bertanggung jawab dan melayani komunitas. Berapa banyak acara suka dan duka dalam setahun? Mereka dengan sukacita menempuh perjalanan jauh untuk menghibur dan memberi selamat. Ketika menghubungi anggota kelompok, sebenarnya tidak selalu ada respons yang hangat. Terkadang mereka juga terluka, tetapi mereka menganggapnya sebagai panggilan dan merawat anggota kelompok sambil mengingat Tuhan kita. Jangan tertipu oleh keakraban, dan jangan kehilangan rasa berharga atas jerih payah dan pengabdian para pemimpin kelompok kecil kita. Memasuki minggu yang baru ini, mari kita renungkan apakah kita telah hidup dengan kehilangan hal-hal yang berharga karena ibadah kita, tim pelayanan kita, pertemuan kelompok kecil kita, komunitas kita, menjadi terlalu akrab. Apakah kita hanya berdiam dalam kebodohan sambil mengira sudah tahu? Semoga kita semua dapat memulihkan gema dan getaran kudus dari Allah dan menyadari betapa berharga dan dalam maknanya, dan hidup demikian. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Mari kita memikirkan firman yang diberikan, dan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu anugerah. Semua yang telah kunikmati, semua waktu yang telah kulalui, setiap langkah yang telah kujalani, bukanlah biasa, melainkan anugerah matahari pagi dan senja di sore hari, harum bunga di musim semi dan buah di musim gugur. Setiap saat di musim yang berganti, bukanlah biasa, melainkan anugerah. Semuanya anugerah, 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 anugerah yang tak terhingga, tak ada satupun yang biasa dalam hidupku. Semuanya adalah anugerah, anugerah. Mari kita berdoa bersama. Mari kita renungkan apakah ibadah sudah menjadi terlalu akrab bagi kita. Mari kita periksa iman kita. Apakah ada yang hilang seiring dengan menjadi terbiasa? Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kebosanan dan pulihkanlah kerinduan dan kehausan kami. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, terima kasih. Yesus ditolak di kampung halamannya. Karena keakraban dan sok tahu, mereka tidak dapat menerima Yesus dan membiarkannya lewat begitu saja. Kami ingin merenungkan iman dan ibadah kami. Kapan kami merasakan gema kudus di tempat ibadah ini? Kapan kami datang ke hadapan Tuhan dengan gemetar dalam kehidupan iman kami?
Biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak kehilangan dan tidak melupakan hal-hal yang berharga dan esensial itu. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.